Detik berikutnya, Qin Yichan hanya merasa bahwa semua perubahan di depannya tidak ada habisnya. Dia tidak tahu apakah dia masih kaku karena membatu, tetapi dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas. Dia sepertinya telah kembali ke benua yang rusak, langit dan bumi penuh dengan kecemerlangan, dan bahkan seorang kaisar yang agung dan menakutkan. Di kejauhan, dia melihat sosok yang terbungkus dalam kegelapan tak berujung. Sosok itu terperangkap dalam kegelapan, berubah dari waktu ke waktu menjadi naga dan ular besar, dan dari waktu ke waktu menjadi sosok, bersinar seperti air, menutupi dunia. Tidak hanya itu, Qin Yichan samar-samar bisa melihat seorang rakus dengan lengan patah berkelahi dengan bayangan iblis, dan kurcaci dengan tubuh lamban. Meski perawakannya pendek, seluruh tubuhnya sangat kuat, dengan otot menonjol dan palu raksasa di tangannya. Penurunan. Daun, dunia runtuh. Di kejauhan, ada cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya pecah, ruang dan waktu terkoyak, dan langit serapu bola linen. Kekuatan semacam ini mencekik Qin Yichan, dan di sini tampaknya menjadi medan perang bagi seorang kaisar yang kuat. Namun, pada saat ini, Qin Yichan melihat aura yang sangat sombong mengalir ke depan, seolah-olah dia tidak menyembunyikan keberadaannya di medan perang ini di mana alam kaisar terkoyak. Qin Yichan menyadari bahwa ini adalah Kaisar Pedang Gila. Kaisar Pedang Gila terbang di langit, memegang pedang sederhana di lengannya, pedang di sarungnya, ketajamannya tidak jelas. Pertempuran ini benar-benar hidup. Di hari-hari biasa, para Raja Dewa menyembunyikan tanah suci mereka satu persatu, tapi kali ini akhirnya aku menemukannya. Crazy Blood Emperor menyeringai. Dia tidak mengatakan untuk bergabung dengan pesta itu. Tetapi tiba-tiba, dia melihat tanah di bawahnya meledak dan duri tajam dari batu datang. Namun, Crazy Blood Emperor menyala, dan sosoknya tampak halus dan hampa. Setelah menghindari duri batu, dia melihat sesosok tubuh, menginjak tanah, dengan bangga terbang ke langit. Pisau gila, apakah kamu di sini untuk setia kepada kami, atau kepada semut ini? Qin Yichan melihat sosok yang berdiri di atas tanah berbatu, berpikir bahwa ini adalah Si Ji. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichan adalah Si Ji adalah seorang wanita. Meskipun dia tidak tahu apakah Raja Dewa Kuno berhubungan seks, Si Ji terlihat seperti wanita. Aku melihat Si Ji mengenakan mahkota yang terbuat dari batu, dan rok panjang yang penuh kemewahan, seperti seorang ratu yang tak terkalahkan, dan aura dingin dan arogan itu benar-benar unik bagi Raja Dewa Kuno yang menghancurkan dunia. Qin Yichan harus mengakui bahwa penampilan Si Ji sangat cantik, seperti seorang ratu yang tidak bisa diraih. Tampaknya siapapun yang berani menyinggung penistaan akan berubah menjadi patung batu yang selamanya tertutup matanya. Hanya saja wajah cantik Si Ji berwarna biru keabu-abuan seperti batu, dan terlihat agak aneh. Bahkan rok panjang pun terlihat seperti rok batu. Tapi ekspresi Si Ji tidak kaku, seperti patung batu yang hidup, menguasai kekuatan penghancur. Si Ji berdiri di sana, dan kekuatan yang kaku dan tak tergoyahkan itu membuat Qin Yichan seolah menghadapinya secara pribadi. Tetapi pada saat ini, dia melihat Kaisar Pedang Gila berbicara. Kesetiaan padamu. Apakah kamu layak? Kaisar Pedang Gila memegang pedang di tangannya dan berdiri di langit. Bahkan ketika menghadapi para dewa kuno, dia masih menghina kata-kata dan sepertinya mengabaikannya. Dan kata-kata ini berhasil membuat marah Si Ji. Bagus sekali. Kalau begitu kamu di sini untuk membantu semut-semut ini. Ketika Kaisar Pedang Gila mendengar ini, dia sepertinya telah disalahpahami oleh langit, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mendengar bahwa kamu sangat kuat. Kamu setua dunia. Aku hanya ingin mencoba. Pedangku, berapa banyak yang bisa diretas? Berapa banyak yang diretas? Tanda seru. Si Ji sangat marah. Dunia hancur. Gempa bumi bergetar. Setiap batu naik ke langit. Dan batu itu jatuh. Tampaknya bahkan tulang punggung kerajaan kaisar bisa menekuk dan menghancurkan. Dan Qin Yichan juga diam-diam terkejut. Kaisar Pedang Gila. Benar-benar cukup gila. Arti dari kata-kata ini sepertinya mengatakan bahwa membunuh dewa kuno tidaklah cukup umum. Kudengar kau pernah berjalan dengan Hao Tian dan bergabung dengan semut yang menggigit kita kembali, kan? Si Ji jelas cantik sebagai ratu di atas. Tetapi suaranya sangat keras, seperti dua batu tajam yang bergesekan, membuat Qin Yichan bergidik, tetapi tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kaisar Langit Luas. Tanda seru. Crazy Blood Emperor mencibir dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang kubilang, aku tidak satu kelompok dengan naga asli. Adapun Hao Tian, ya, dia memberitahuku bahwa bersamanya ada Raja Dewa yang bisa membunuh, jadi aku akan mengikuti bersama dia. Baik. Si Ji sangat marah, dan wajah abu-abu pucatnya bahkan lebih suram. Kalau begitu kau akan bersama Hao Tian, dan jiwamu akan terbang menjauh, dan itu tidak akan pernah ada selamanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Si Ji mengangkat telapak tangannya, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dan ada gunung dan benua batu yang muncul dari tanah.
mencoba untuk menekan Kaisar Pedang Gila menjadi kipas. Qin Yichan merasa ngeri, karena dia hanya merasa bahwa batu yang dipegang Siji di antara telapak tangannya tampak tak berujung, atau dengan kata lain, semuanya akan berubah menjadi batu, dan kemudian dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Tetapi pada saat ini, dia melihat Kaisar Pedang Gila menghunus pedangnya. Saat Kaisar Pedang terhunus, itu meledak menjadi kecemerlangan yang menantang dunia, menyebabkan mata Qin Yichan menyengat, seolah cahaya pedang menyapu melewatinya, dan dia berubah menjadi abu. Tapi yang membuat Qin Yichan lebih mengejutkan adalah bahwa dia benar-benar merasakan sentuhan kekuatan yang sangat kuat, dan menerbangkannya ke arah Kaisar Pedang Gila. Qin Yichan tahu bahwa ini hanyalah ingatan Kaisar Pedang Gila yang dia lihat, tetapi perasaan bahwa pikiran dan tubuh Tao ditarik begitu jelas dan tirani. Pikiran Qin Yichan masih tenang di masa depan, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya dibanjiri dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Itulah kekuatan yang bisa menghancurkan langit. Tampaknya selama dia mengangkat tangannya, Kaisar mengerikan akan datang. Namun, semua yang ada di depan mata Qin Yichan berubah, dan pemandangan yang dilihatnya sepertinya tumpang tindih dengan Kaisar Pedang Gila. Sebelumnya, dia sepertinya hanya menonton dan menyaksikan pertempuran antara Kaisar Pedang Gila dan Siji. Dan sekarang, tidak, dia tidak tumpang tindih dengan Kaisar Pedang Gila, tapi dia menjadi Kaisar Pedang Gila. Apa yang dia lihat adalah apa yang Kaisar Pedang Gila lihat saat itu. Dia menjadi Kaisar Pedang Gila, prestise agung Kaisar Pedang Gila, cara Kaisar Pedang Gila, dan pedang Kaisar Pedang Gila, semuanya ada di tangannya. Pada saat itu, dia sepertinya adalah Kaisar Pedang Gila. Nak, coba saya lihat. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengambil pisau Kaisar ini? Qin Yichan hanya tahu bahwa ini adalah suara Kaisar Pedang Gila, tetapi dia sepertinya berbicara sendiri. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah ujian dari Kaisar Pedang Gila. Jika dia ingin menjadikan pedang Kaisar Pedang Gila miliknya, maka dia harus seperti Kaisar Pedang Gila dan membuktikan bahwa dia bisa mengambil pedang ini. Kaisar yang bergolak ini, seperti Kaisar Tianhe yang gemetar, membuat Qin Yichan sangat bersemangat, seolah-olah dia akan menusuknya sekarang. Itu akan membuat Kaisar Yuantian yang berulang kali membunuhnya di tempat yang aneh. Gengsi kekaisaran, kekuatan pembangkit tenaga listrik kerajaan, sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, Qin Yichan segera merasa sulit untuk bersemangat lagi, karena dia berubah menjadi Kaisar Pedang Gila. Maka dia harus menghadapi musuh yang dihadapi Kaisar Pedang Gila. Dewa Siji Kuno.